Heho Pop Gengs. Nah, ini yang seru, membahas penyelewengan dana yang sempat bikin heboh di negara tercinta kita. Seru bukan karena sedang ada kekacauan di tingkat atas ya, tapi seru karena membuka borok Indonesia sepertinya tidak begitu sulit. Bisakah kita memulai semua ini dengan sangat bersahaja? Oke, kita memulai dari kasus korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama. Baru aja pembukaan udah memuakkan, bukan? Dirangkum dari Detik, Wikipedia, BBC, dan CNN, dan dari media pemberitaan lainnya, begini penggambaran singkat kasusnya. Jadi gini, semua itu bermula dari tahun 2011 saat Kemenak memiliki dana 22,855 miliar rupiah untuk pengadaan kitab suci Al-Quran di Ditjen Bimas Islam. Zulkarnain Jabar, anggota Badan Anggaran DPR RI periode 2009 hingga 2014, dan Komisi Agama melakukan kong kali kong dengan rekannya anggota Komisi 8 dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Pemuda dan Olahraga Partai Golkar, Fat Rafiq, serta anak Zulkarnain sendiri, Dendi Prasetya. Zulkarnain mengajak mereka bertemu di ruang kerjanya di gedung DPR RI pada bulan September 2011, membicarakan persoalan proyek pengadaan Al-Quran dan laboratorium komputer, dan meminta mereka untuk memeriksa informasi tentang proyek itu sekaligus menjadi broker. Setelah melalui proses, PT Adi Aksara Abadi Indonesia atau PT AAAI pun ditetapkan sebagai pemenang lelang, yang lalu melakukan subkontrak sebanyak 200.000 dari 653.000 eksemplar Al-Quran yang dianggarkan kepada PT Macanan Jaya Cemerlang. Kedua pemenang lelang menyanggupi memberikan fee 15% kepada mereka. Berkat menjadi broker, Fat dan Dendi berhasil mengantongi masing-masing 9,25 miliar rupiah. Setelah itu, Zulkarnain menunjuk mereka kembali di pengadaan tahap kedua dengan dana APBN sebesar 59,375 miliar rupiah. PT AAAI kembali menyanggupi mengerjakan proyek kedua ini, bekerja sama dengan PT Sinergi Pustaka Indonesia, dan kembali membayar fee 15%. Mereka pun ditetapkan sebagai pemenang lelang. Keduanya kembali meraup untung sebesar 400 juta rupiah. Penyelewengan dana secara beramai-ramai ini merugikan negara hingga 14 miliar rupiah. Atas penciuman KPK pada tahun 2012, sidang pun digelar setahun kemudian. Zulkarnain terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap dari perusahaan yang ingin terlibat dalam proyek ini. Divonis 15 tahun, sedangkan anaknya, Dendi, divonis 8 tahun atas bukti penyuapan kepada Zulkarnain agar dilibatkan dalam proyek ini. Kamu kira penyelewengan dana bisa berhenti hanya pada vonis penjara? Tidak, kawanku. Agama saja bisa dijual, apalagi soal lain. ACT, Aksi Cepat Tanggap, yang berdiri di atas moral dan empati banyak orang, bisa juga masuk dalam kubangan serupa. Berawal dari investigasi Tempo edisi 2 Juli 2022 yang menemukan adanya dugaan penyimpangan dana bantuan kemanusiaan di ACT. Dana yang datang dari para dermawan untuk membutuhkan, seperti korban bencana, diduga mengalir ke kantong para petinggi ACT. Gaji mereka saja berkali-kali lipatnya dari UMR Jakarta. Melansir CNBC, pendirinya Ahyudin menerima gaji sebesar 250 juta rupiah. Senior Vice President 100 juta rupiah, Vice President 80 juta rupiah, Direktur Eksekutif 50 juta rupiah, dan direkturnya digaji 30 juta rupiah. Mengaku hanya mengambil 13,7% donasi untuk gaji petinggi, meski kabar yang beredar menyebut ACT bisa mengambil 30% untuk dana operasional. Itu aja kedengarannya aneh. Karena para relawannya, ya namanya juga relawan ya, rela-rela aja, gak dibayar. Mereka ini turun ke lapangan kadang nebeng numpang mobil orang, berdesakan atau pakai biaya sendiri. Petinggi malah difasilitasi mobil mewah seperti Alphard dan Pajero. Hal ini telah aku ungkapkan di video terdahulu, bahwasanya semenjak dugaan ini muncul, terungkap banyak kasus atau masalah. Dari utang 56 miliar atas kerjasama dengan Boeing untuk keluarga korban kecelakaan Lion Air, pengalaman buruk donatur yang di-spam oleh pihak ACT untuk menyumbang,
Lalu tidak tercatatnya sebagai lembaga amil zakat atau LAZ di Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Sampai kabar ACT mendukung gerakan 212. Menjadi lembaga zakat dengan pendapatan mencapai 462 miliar rupiah pada tahun 2020. Ahyudin diperiksa Bareskrim pada tanggal 20 Juli 2022 silam. Mengutip Detik, dari pemeriksaan itu, temuan baru didapatkan bahwasanya ada dugaan terkait penyelewengan dana donasi kepada ahli waris kecelakaan Lion GT 610. Kalau diizinkan menggunakan istilah penipu umat, bisakah kupakai untuk menyebut Abu Turs menipu umat? Dengan modus mirip First Travel, Abu Turs berhasil menyelewengkan dana umat lewat pencucian dan penipuan. Angkanya nggak tanggung-tanggung, mencapai 1,6 triliun rupiah. Membuat Abu Turs dicap sebagai kasus terbesar dalam sejarah penipuan umroh. Bermula pada tahun 2018 saat agen dan jemaah dari 15 provinsi melaporkan travel ini atas gagalnya mereka berangkat sesuai jadwal kesepakatan. Mengutip IDN Times, saat sidang di bulan Januari 2018, jaksa menyimpulkan bahwa uang jamaah mengalir untuk gaji karyawan dan fee agen Abu Turs, ditransfer ke rekening pribadi terdakwa dan habis untuk kepentingan pribadi. Sampai saat ini telah ada 4 nama yang ditahan. Pertama, Komisaris PT Abu Turs dan Travel Hairudin. Kedua, CEO PT Abu Turs Hamzah Mamba. Ketiga, istri CEO Abu Turs Nur Syariah Mansur. Dan yang keempat, mantan manajer keuangan Abu Turs M. Kasim. Selain kutukan dari 96.000 jemaah yang gagal berangkat umroh, Hamzah Mamba sendiri divonis 20 tahun penjara dengan sanksi denda sebesar 500 juta rupiah. Istrinya pun demikian langsung ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2018 dan seluruh aset Abu Turs pun disita. Ya, mengejutkan karena bos yang jatuh miskin itu ternyata memiliki pekerjaan utama, yakni pelayan kedai pizza. Sedangkan manajer keuangannya, Muhammad Kasim, mengutip Detik, adalah seorang customer service pada 2014 sebelum diangkat menjadi manajer keuangan Abu Turs. Beberapa tahun kemudian, bos Abu Turs mengangkatnya sebagai manajer keuangan. Nah, setahun sebelumnya di 2017 lebih dulu bergulir kasus First Travel, agen perjalanan umroh sejawatnya dalam penipuan tentunya. Melansir Kompas yang mengangkat perjalanan kasus ini, membangun usahanya ini dimulai dari agen wisata sebenarnya. Andika Surahman beserta istrinya Anissa Desvitasari Hasibuan sembari menjalankan profesinya sebagai pramuniaga di salah satu gerai minimarket. Karena kebutuhan tak sesuai dengan pendapatan, mereka jatuh bangun membuka usaha travel, hingga akhirnya kembali melarat setelah 63.000 jamaah gagal berangkat, dengan kerugian mencapai 905,33 miliar rupiah. Tidak hanya jatuh miskin, masing-masing mereka ini dipidana 20 tahun dan 18 tahun penjara, dengan denda mencapai 10 miliar rupiah. Aset-aset disita negara, namun sebagian jamaah masih tak rela duitnya raib begitu saja. Mengutip BBC, pengacara korban First Travel, Lutfi Yazid, menyayangkan keputusan tersebut lantaran tidak mempertimbangkan prinsip keadilan. Semestinya, kata dia, hakim menyerahkan seluruh aset perusahaan First Travel yang dilelang kejaksaan kepada korban, bukan kepada negara. Sebab dalam kasus penipuan ini, keuangan negara tidak dirugikan sama sekali. Tidak hanya agama dan kemanusiaan, penyelewengan juga bisa terjadi di tubuh organisasi militer. Mengutip Kumparan, Juli 2022, perwira menengah TNI, Letnan Kolonel Dodi Kue dipecat dari dinas militer dan dihukum 1,5 tahun penjara. Dia dinilai terbukti menilep uang COVID-19 yang diperuntukkan bagi prajurit dan juga melakukan politik uang dalam pilkada. Dilakukannya saat ia menjabat Komandan Batalion Infanteri atau Yonif Rider Khusus 136 Tuah Sakti, Komando Daerah Militer atau Kodam 1, Bukit Barisan. Menilep dana COVID-19 sebesar 1,9 miliar rupiah dan dana kalori sebesar 467.151.500 rupiah untuk dimasukkan ke kantong sendiri. Letkol Dodik sempat membantah hal itu. Kadung terbukti, dipecat lalu dipenjara, dan tentu saja elit rider ini sudah tidak dipercaya.